Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen pada hari ini. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami naikkan pujian dan syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam setiap aktivitas kami yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami akan membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rehan Renungan Harian. Shalom. Rema hari ini, kasih yang sesungguhnya. Yohanes pasal 11 ayat 34 sampai 36. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Suatu ketika terjadi perang Korea. Akibat perang itu, di salah satu rumah tua dengan atap seng di pinggiran kota dihuni oleh begitu banyak anak yatim piatu. Tengah kesunyian pagi, seluruh penghuni rumah itu dikejutkan dengan hancurnya atap rumah oleh sebuah benda yang nyasar, dan ternyata sebuah mortir. Mortir itu menjadikan seng-seng penutup rumah hancur berantakan. Kepingan-kepingan seng itu melukai anak-anak yatim piatu. Seorang gadis kecil terluka kakinya oleh kepingan seng itu dengan luka yang sangat dalam. Ia ditemukan pengurus rumah itu tergeletak di atas puing-puing. Pertolongan pertama segera diberikan. Kemudian bersama yang lain dikirim ke rumah sakit terdekat. Para medis segera datang dan memeriksa mereka yang terluka. Dan ketika tiba giliran gadis kecil itu, dokter melihat banyak darah terkucur dari kakinya. Pertolongan yang segera harus dilakukan adalah dengan memberikan tambahan darah kepadanya. Ia segera melihat data anak-anak yatim piatu untuk mengetahui siapa yang memiliki golongan darah yang sama dengan gadis kecil itu. Kemudian anak-anak yang memiliki golongan darah yang sama dengan gadis itu dikumpulkan. Dan dokter berkata, apakah ada yang bersedia memberikan darahnya untuk gadis kecil ini? Tidak ada jawaban, dan anak-anak itu tampak ketakutan. Dan dokter itu memohon, tolong, apakah ada yang bersedia memberikan darahnya untuk teman kalian? Dan jika tidak, ia akan meninggal. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki mengangkat tangannya.
Lalu perawat membaringkannya di ranjang untuk mempersiapkan proses transfusi darah. Ketika perawat mengangkat lengan bocah itu dengan membersihkannya, bocah itu mulai gelisah. "Tenang saja, tidak akan sakit kok," kata perawat itu. Saat dokter mulai memasukkan jarum, ia mulai menangis. "Apakah sakit?" tanya dokter itu. Dan anak ini semakin kencang menangisnya. Dokter mencoba menenangkannya. Setelah proses transfusi selesai, dokter itu bertanya, "Apakah sakit?" Bocah itu menjawab, Tidak sakit." "Lalu mengapa kamu menangis?" tanya dokter itu. "Karena aku sangat takut meninggal," jawabnya. Dokter berkata, "Mengapa kamu berpikir akan meninggal?" Bocah itu menjawab, "Karena aku kira untuk menyelamatkan gadis itu, aku harus menyerahkan seluruh darahku." Dokter itu diam sejenak. Kemudian ia bertanya lagi, "Tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu akan meninggal, mengapa kamu bersedia untuk memberikan darahmu?" Sambil menangis, anak itu berkata, "Karena ia adalah temanku. Aku sangat mengasihinya." Dari ilustrasi ini dapat kita menggambarkan apakah kita mempunyai kasih yang seperti anak kecil ini, yang begitu mengasihi temannya, bahkan sampai mengorbankan apa yang dia punya. Mari kita belajar menyatakan kasih yang sesungguhnya kepada semua orang, seperti teladan Tuhan Yesus yang begitu rela untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ingatlah selalu akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang penuh kasih, pada hari ini kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami kembali dengan firman-Mu yang telah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan pribadi kami dan keluarga kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu yang ajaib akan senantiasa dialami oleh setiap orang yang senantiasa berharap dan senantiasa bersandar kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan apapun yang sedang dihadapi. Engkau tahu, karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan, jalan keluar. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Pertolongan-Mu yang ajaib pasti akan kami alami. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang sakit, apapun sakitnya yang mereka derita. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan.
Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan mereka terima dan pemulihan terjadi. Mujizat dinyatakan karena Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.